Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru ya. Nah, mari pada kesempatan kali ini kita belajar untuk membahas buku latihan soal ya, ujian sekolah untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, anak-anak, Pak Guru sebelumnya mohon maaf ya untuk video kali ini jika ada suara yang agak berisik ya, karena Pak Guru membuat video di area sekolah. Nah, mari pada kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama untuk materi ujian sekolah bagi siswa SD MI tahun ini soal kemarin ya, untuk mata pelajaran PPKN. Nah, tentunya ini bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk anak-anak belajar menyambut ujian sekolah di tahun 2023 ini. Oke, langsung saja untuk mengerjakan soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini ya, ada gambar rantai ya, makna simbol di atas. Tentunya jawabannya ini berkaitan dengan sosial ya. Ini kegiatan antar manusia satu dengan manusia yang lain, maka jawabannya adalah D. Setiap manusia saling membutuhkan dan saling membantu. Nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, saling menghargai antar pemeluk agama, dan tidak mengganggu antar orang yang beribadah. Nah, pernyataan tersebut ya merupakan pengamalan dari Pancasila. Tentunya ini adalah sila pertama ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jawabannya adalah nomor 2A. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan beberapa contoh perilaku di bawah ini. Menjaga keamanan lingkungan, melaksanakan piket dan tata tertib sekolah, mendapatkan lingkungan yang nyaman, mematuhi aturan, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, pelaksanaan kewajiban di masyarakat. Nah, ini kewajiban ya, kewajiban di masyarakat. Nah, bisa kita lihat yang pertama ya, ini berarti menjaga keamanan lingkungan ya. Berarti kalau ada nomor 1 berarti betul. Berarti kalau tidak A adalah B ya. Melaksanakan piket tata tertib di sekolah tentunya salah. Nah, berarti jawabannya ini salah ya. Jadi jawabannya adalah B ya. 1, 4, dan 5. Nomor 4. Hak sebagai masyarakat yang benar ditunjukkan oleh nomor ya. Hak sebagai warga masyarakat ya. Hak ya, berarti nomor 4 ini melapor ke RT jika ada tamunya di rumah, ini kewajiban ya. Kemudian memilih pekerjaan sesuai dengan, nah ini tidak. Kemudian memilih, memeluk, menjalankan agama yang dipercayainya, ini betul ya. Nomor 3 betul, berarti yang pakai 3 berarti betul ya. Berarti kalau tidak A, jawabannya adalah C ya. Kemudian mendapatkan suasana nyaman, damai, nah ini betul. Nah, kemudian terakhir mematuhi peraturan, tentunya tidak. Nah, jawabannya jadi yang betul adalah A ya. Nomor 4, 3, dan 2. Nomor 5. Berdasarkan ilustrasi, manfaat karakteristik individu yang dimiliki oleh Edo ya. Edo adalah anak yang rajin. Setiap hari dia selalu meluangkan waktu untuk belajar dan tidak lupa membantu pekerjaan ayah di rumah. Sedangkan adiknya yang manja, malas, Dayu tidak pernah membantu orang tuanya. Tugas sekolah pun tidak pernah selesai. Nah, dari ilustrasi di atas yang benar adalah Edo menjadi anak yang mandiri. Jawabannya adalah A. Nomor 6. Berdasarkan gambar di atas, sikap yang tepat menghargai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekolah ya. Tentunya jawabannya untuk nomor 6 ini adalah mendengarkan pendapat teman ya. Jadi jawabannya nomor 6 adalah A. Kemudian berikutnya nomor 7. Nama tarian yang sesuai dengan asal daerahnya ya. Bisa kita lihat ya, jawabannya sebenarnya C anak-anak ya, 3 dan 5. Jadi kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Nah, 3 itu dari Remo betul. Kemudian tari Pakarena dari ini betul. Nah, tari piring salah ya, karena tari piring bukan berasal dari Aceh. Sama, tari Saman pun juga bukan berasal dari Bali. Jadi nomor 7 jawabannya adalah C. Nomor berikutnya adalah nomor 8.
Berdasarkan ilustrasi di atas, upacara tersebut bernama. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Upacara adat ini merupakan upacara adat dalam tradisi Bali, yaitu merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya dengan cara pembakaran mayat bagi orang yang sudah meninggal. Nah, ini bisa dikenal dengan nama ngaben ya anak ya. Ngaben. Oke, sekarang nomor 9. Kita perhatikan gambar ya ini ya. Nah, meskipun Nyoman berasal dari Bali, Butet berasal dari Batak, dan Siti berasal dari Jawa, pada hari Senin mereka melaksanakan piket bersama. Kegiatan dilakukan Nyoman dan kawan-kawan menunjukkan sila ke. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini kegiatan bergotong royong, maka jawabannya adalah sila kedua ya. Jadi jawabannya maaf 3 ya, persatuan dengan kesatuan ya ini ya. Jadi jawabannya adalah 3, nomor 9. Oke, kemudian sekarang nomor 10. Nah, ini ada beberapa teks ya. Dari tabel di atas yang merupakan contoh pengamalan ya, maaf, sila ketiga. Oke, bisa kita lihat. 1 ya, sebelum mulai pelajaran berdoa. Ini salah, ini sila pertama ya. Kemudian 2, Ujang, Ketut, dan Siti berteman walaupun berasal dari daerah berbeda. Nah, ini benar ya. Ini merupakan contoh sila ketiga. Nah, jadi jawabannya nomor 10 adalah D. Kita lanjut, nomor berikutnya adalah nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Kegiatan gambar di atas mencerminkan pengamalan sila. Tentunya adalah sila ketiga, jadi jawabannya adalah C. Nomor 12. Pembayaran pajak tepat waktu merupakan dampak positif dari kemajuan pembangunan bangsa yang berkelanjutan, sehingga perlu adanya kewajiban sebagai warga negara dalam memajukan pembangunan bangsa. Nah, kewajiban kita ya sebagai warga negara yang baik, jawabannya nomor 12 adalah A ya, menjaga dan merawat fasilitas umum. Berikutnya nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat ya. Tentunya bisa kita lihat untuk nomor 13 ini adalah mengikuti kegiatan siskampling dengan senang ya. Nah, maka jawabannya adalah D. Kemudian nomor 14. Kedudukan dan peran anggota keluarga yang benar. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk nomor 14, ayah. Ayah ini berarti tugasnya adalah memimpin keluarga, berarti 1H. Nah, ini berarti A betul, D betul ya, bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, ibu, mengurus rumah tangga, berarti 2F. Ini betul, ini masih juga betul. Sekarang 3, anak, mematuhi. Nah, berarti ini jawabannya adalah A ya, untuk nomor 14. Oke, sekarang nomor 15. Perhatikan gambar di atas merupakan rumah adat yang ada di Indonesia. Bentuk rumah ini berasal dari daerah, tentunya jawabannya adalah Papua Barat ya, nomor 15. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas merupakan salah satu suku asli Indonesia. Nah, ini nama suku ya. Untuk nomor 16 ini berasal dari Kalimantan. Nah, tentunya namanya adalah suku Dayak ya. Oke, nomor 17. Perhatikan gambar berikut ya, ini proses pembakaran jenazah ya, dilakukan salah satu daerah di upacara. Nah, ini disebut dengan ini ngaben ya, maka ini berasal dari Bali. Nah, ini nomor 17 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 18. Perhatikan teks berikut tentang Sumpah Pemuda ya. Makna kalimat ketiga ya, berarti maknanya ini, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, jadi jawabannya adalah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa pemersatu. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 18, C. Sekarang kita lanjut nomor 19. Perhatikan gambar. Kemerdekaan Indonesia tak lepas dari para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus dapat mengenang jasa para tokoh proklamasi. Nah, peran tokohnya ya untuk nomor 19. Ini namanya adalah Sayuti Melik ya. Jadi perannya adalah mengetik naskah proklamasi. Nomor 19 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Manfaat persatuan dan kesatuan dari gambar di atas. Jawabannya adalah D ya. Pekerjaan kerja bakti bersih-bersih rumah ya menjadi cepat selesai.
Nomor 21. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sikap pengamalan Pancasila ditunjukkan ilustrasi. Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Vita ingin membeli sepeda baru, namun ia tahu bahwa orang tuanya tidak memiliki uang untuk membeli sepeda. Namun Vita tidak menyerah. Ia menyisihkan uang sakunya setiap hari. Berapapun uang yang diberikan orang tuanya maupun dari pemberian kakek dan neneknya selalu disisihkan agar dapat membeli sepeda yang baru. Jadi sikap yang ditunjukkan ini adalah rajin menabung ya, atau A. 22. Pancasila harus menjadi pedoman perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan ciri khas karakteristik tersendiri. Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Oleh karena itu, karena satu kesatuan utuh dan saling berkaitan. Nah, ini Pancasila sebagai, jawabannya adalah ini anaknya. Pancasila sebagai cita-cita negara ya. Karena ini tidak bisa saling terputus satu dengan yang lain. Nomor berikutnya 23. Ketika mengetahui daerah sekitar kita mengalami banjir, Ketua RW meminta bantuan kepada warga sekitar untuk mengadakan kerja bakti, membuat posko banjir, dan mengevakuasi korban banjir yang terjebak di dalam rumah. Nah, sikap yang kita lakukan sesuai dengan Pancasila adalah, tentunya jawabannya A ya, ikut aktif membantu warga yang kesulitan. Jadi jawabannya nomor 23 adalah A. 24. Penerapan Pancasila, sila pertama ditunjukkan. Nah, ini sila pertama ya, dari tentang ketuhanan ya. Maka jawabannya bisa kita lihat adalah di angka menjalankan ibadah, jawabannya D. Yang nomor 24 jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 25. Berdasarkan tabel di atas, rumusan dasar negara ya dari gagasan Isu Soekarno ditunjukkan oleh nomor pada nomor 25. Nomor ini ya, kesejahteraan sosial dan mufakat dan demokrasi. Jadi jawabannya 3 dan 5 ya, 3 dan 5. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 26. Berdasarkan gambar di atas, yang termasuk hak warga negara adalah, nah ini ya hak warga negaranya, nomor 26, mendapatkan rasa aman dalam bermasyarakat. Ya jawabannya adalah C, karena ini kegiatan siskampling ya. Nomor 27. Akhir-akhir ini sedang marak pencurian kendaraan bermotor. Oleh karena itu warga RT 1 Kelurahan Sukajaya rutin ronda setiap hari. Karena kesigapan petugas ronda di lingkungan 01, Kelurahan Sukajaya menjadi tentram. Nah, ini kewajibannya dalam hal apa ya untuk nomor 27 ini? Tentunya kewajiban negaranya adalah menjaga hubungan baik antar warga. Oh maaf, jawaban ini ya, menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, nomor 27 jawabannya adalah D. Nomor 28. Sari anak yang rajin, setiap saat ia berangkat sekolah dan tidak pernah terlambat. Piket selalu ia jalankan dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, nilai kelas juga sangat baik. Nah, oleh karena itu, dia disukai oleh guru dan teman-temannya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Sari melakukan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu nah ini, belajar dengan rajin ya. Nah, jawabannya ada belajar dengan rajin. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 29. Pemilihan ketua umum, pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali dan menentukan calon pemimpin negara dan para wakil rakyat di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun masyarakat umum belum mengenal dengan baik calon pemimpinnya, kewajiban sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak memilih adalah, ini bisa ditunjukkan dengan ini ya, ikut menentukan pilihan secara bertanggung jawab. C jawabannya. Nomor 30. Perhatikan gambar berikutnya. Dampak positif kewajiban kita dalam mengikuti pemilu ya. Dampak positifnya adalah kita dapat menyampaikan aspirasi rakyat, atau jawabannya adalah B, nomor 30. Nah, demikian anak ya untuk pembahasan ya nomor 1 hingga nomor 30 ya untuk soal ujian sekolah pada tahun 2021-2022 ya. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan yang berikutnya akan Pak Guru lanjutkan di part yang kedua. Demikian, terima kasih Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.